Iya, ini pertama kalinya. Ya, ya ini memang seperti tadi yang diberitakan kalau memang ini persiapannya udah cukup lama, udah dari setahun yang lalu gitu. Keluarga Super Irit ini. Dan memang begitu ditawarin, diajak oleh Falcon untuk memerankan ini di keluarga itu, aku sampaikan ke anak-anak, mereka ternyata semuanya semangat, excited, dan mereka mau gitu. Jadi ya sudah, proses berjalan sampai hari ini, yang sebentar lagi 3 hari lagi kita akan mulai syuting di hari pertama. Syuting. Gitu. Amin 3 guys. Terlibat nih untuk proyek pertama di film ini, mungkin seperti apa sih, ada nervous gitu nggak sih dari itu? Nah, coba ditanya gimana dulu. Iya, ini film pertamaku. Iya, ada nervousnya banyak malahan. Aku perlu catch up. Oh iya, aku every time I have, aku pakai buat latihan. Aku tanya-tanya ke ibu bapak, ke Widuri. Aku juga meluangkan waktu buat cari membuat karakter Billy di film ini juga. Ya bisa kasih ide ke Sally, kita bisa ngapain nanti ke depannya di filmnya. Jadi rasa memiliki mereka dengan peran di Keluarga Super Irit ini, produksi Falcon, itu sangat besar. Dan berproses itu benar, karena selama 2 tahun ini kami menanti-nantikan hari ini terjadi gitu. Dan bisa dibayangkan betapa kami bersemangat ya, karena 3 hari lagi mau syuting. Saya di sini mewakili peran saya di sini, Linda, mewakili peran ibu-ibu pada umumnya, melampaui masa-masa sulit tuh gimana ya dalam hal finansial, yang secara kebanyakan ibu-ibu lah yang pegang kendali di rumah ya. Jadi aku yakin ini akan jadi tayangan yang semua orang bisa nikmatin, malah bisa ngambil banyak tips Dan trik Yes. cara berhemat di kehidupan sehari-hari. Efisien, efektif gitu, karena memang itu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Relate juga sama keluarga kalian nggak sih? Sangat. Sangat. Seirit apa sih gitu? Nah, cuma levelnya yang beda aja dengan kehidupan kita asli ya. Gitu. Bisa dicontohkan apa gitu yang kalian lakukan itu biasanya? Oke, kalau di rumah kami mungkin nanam-nanam untuk kalau sampai kita harus cuman bisa ambil bahan-bahan makanan dari rumah, kita nggak tergantung tuh sama tukang sayur dan sebagainya misalnya. Itu kenapa kita nanam kalau di kehidupan asli. Kalau di salah satu yang aku bisa spill di sini mungkin nantinya Linda ini ngajarin seluruh keluarga itu tuh semua harus akurat. Jadi kalau kita beli sesuatu ya kita beli segini ya memang dapatnya segini. Nah ini yang kadang bocor halus, ibu-ibu suka nggak sadar. Kita beli sesuatu tapi ternyata itu nggak efektif gitu. Kita belinya begini, ntar misalnya ongkirnya mahal, lalu ngatasinnya gimana? Lalu timbangan, kalau kita beli ini segini ternyata ini udah termasuk ini kita kan maunya bersih gitu. Terus Contohnya tuh beli ikan ya kan, timbangan ikannya ya nggak pakai tulang ya, karena tulangnya kan nggak dimakan, karena tulangnya ada berat sendiri gitu. Misalnya gitu. Tapi kita nggak bisa spill lebih banyak lagi. Nah, itu. Jadi levelnya itu udah level iritnya Linda tuh, tak terhingga. Paling super. Jadi super kalau irit. penasaran, pengen tahu bagaimana hidup secara efektif, efisien, nggak benar-benar bisa nabung. Ini bukan masalah uangnya tuh nggak seberapa, kadang 10 juta sama 100 juta tuh sama aja, tergantung kita spendingnya, benar nggak? Tapi kita lagi ngomongin di sini yang aku suka dari Keluarga Super Irit adalah kita selalu sedikit apapun penghasilan kita selalu bisa nabung dari investasi. Nah gimana tuh tips-tipsnya? Silahkan nonton nanti. Tapi yang hobi menanam dan bercocok tanam tuh dari Mbak Widinya dan Mas Dwi atau gimana sih, atau berdua nih emang suka bercocok tanam? Kami berdua sih, karena emang pada dasarnya ada lahan juga di rumah. Iya, kalau aku dari dulu seumur dulu ini aku sudah suka nanam bunga tapi gitu. Nah, terus sudah berkeluarga gitu, punya lahan, ya udah kita coba nanam deh, karena kita kepengen bener-bener yang kita merasa yakin kalau yang kita makan tuh adalah bersih Ya, gitu. terus kita punya pupuk komposnya lagi. Iya, kita komposit Kita juga kan di kompos. rumah. Jadi sisa Iya, sampah organiknya itu kompostersnya udah kita kelola sama daun kering, kan banyak di rumah kita, banyak kebon gitu. Terus dari maggot-maggotnya kita ambil buat kasih makan buat kita ternak juga, ikan lele sama nila gitu. Jadi mereka makan itu. Jadi lebih terjamin lah semuanya buat kesehatan. Tanaman apa aja sih yang ditanam di rumah gitu? Sayuran-sayuran apa aja yang ada di sana? Bu? Kadang panennya bisa berlebihan. Kita pernah bikin hidroponik di rumah.
karena berlebihan akhirnya kita tahu kayaknya waduh ini kita juga kan nggak jualan ya, akhirnya malah jadi overflow, kita ganti. Lalu kayak semacam singkong, ubi, kalau lagi panen banyak, tapi kadang-kadang sampai daunnya merambat, waduh ternyata repot juga ya gitu, kita ganti lagi. Jadi kurang lebih kalau kayak jahe, cabe, ya kita ada di rumah, serai, daun, pokoknya yang sebenarnya kita taunya selama ini cuma buat hias, ternyata aku tanya-tanya banyak loh tanaman hias yang bisa dimakan juga gitu. Bayam, singkong, terus bayamnya juga ada bayam Brazil dikasih teman, dan akhirnya ketika dimulai setahun 2 tahun ini udah mulai bertahun-tahun, jadinya lebih tahu selahnya lah. Sampai saya suka jadi bahan eksperimennya Bu Widi buat nyobain ini, coba makan, ini coba makan, bisa nggak? Ada yang nggak bisa dimakan mentah, jadi ada yang bener-bener kita jadi tahu juga. Sempat aku keracunan juga ya. Bukan keracunan, jadi terlalu tajam. Ada oksalatnya Ya itu nggak boleh, ada salah satu daun apa ya Bu ya? Apa air? Kubis air ya? Iya, itu ada Kubis air itu kita kira itu bisa dimakan campur langsung kayak salad, ternyata itu harus direbus dimasak dulu. direbus. Karena itu ternyata kalau dilihat pakai mikroskop gitu, dia dalamnya itu selaputnya itu seperti pecahan-pecahan beling, makanya begitu dimakan tuh wah sakit banget di sini Asamnya gitu. saking asamnya dia tajam sekali. Padahal tapi nggak mematikan. Tapi minimalisir budget belanja juga berarti ya? Sebenarnya kalau di keluarga kami ini, bukan ngomong keluarga super irit ya, di keluarga kami tuh sebenarnya lebih kepada gaya hidup yang akhirnya bisa ya ini suka aneh-aneh nih, gaya hidup yang sebenarnya sangat sustainable dan kayaknya lebih menguji ke diri sendiri nggak sih, supaya kita tuh bisa sebenarnya gitu. Karena satu hal lagi, bukan soal murah nggak beli sayur lagi, karena banyak yang masih kami beli, cuman lebih kepada udah ada lahan, lalu memang ini sehat ya, kan kayaknya seneng gitu kalau kita tahu makan dari tanaman sendiri, tanaman yang kita tanami atau tumbuhin di halaman sendiri gitu. Lebih penasaran aja sih, akhirnya kok bisa gitu. Mengajak anak juga nggak sih dalam bercocok tanam ini? Kita ngajarin, tapi secara tidak langsung, kami nggak mau ngeguruin juga. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak sadar sebenarnya di rumah tuh udah ada semua gitu. Misalkan bukan ayam belum kesampaian ya, ikan. Iya, takut berisik. Ikan, Iya, lalu beberapa kepengen. Biar bangunin aku. Iya, cuman di rumah kan suka ada kita suka ada ya kadang-kadang rekaman, kadang-kadang syuting. Kalau udah ayam kan Iya takutnya sih, suaranya takutnya nanti noise mengganggu. banget. Mungkin nanti akan ya kita cari ayam yang agak pendiam gitu. Mas ini kan bertiga gitu, anak-anak semuanya terjun ke dunia hiburan. Iya. Ini